Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1641. Biarkan keluarga Pan dan keluarga Sue masuk bersama. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Oke, aku akan memberitahu mereka sekarang. Fan Dongchuan membungkuk sedikit, lalu mundur. Fan Yitong mengikuti di belakang, berjalan perlahan. Orang tua, ini terlalu sulit dipercaya. Tuan Long sebenarnya adalah Raja Naga. Fan Yitong merendahkan suaranya dan berbisik kepada Fan Dongchuan. Saya pikir Tuan Long sendiri luar biasa, tapi saya tidak menyangka dia menjadi Raja Naga. Kali ini, keluarga Fan saya mendapat banyak keberuntungan. Fan Dongchuan sedikit emosional, dia juga tidak menyangka bahwa keluarga Fan akan seberuntung itu. Tes. Aku tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dimiliki anggota keluarga Sue ketika mereka melihat Raja Naga. Fan Yitong memikirkan sesuatu yang menarik, dan senyum penasaran muncul di wajahnya. Ini adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh keluarga Sue dan keluarga Pan. Kita hanya perlu menyampaikan kata-kata Raja Naga pada tempatnya. Sudut mulut Fan Dongchuan sedikit tersenyum. Dunia ini benar-benar tipuan keberuntungan. Siapa yang mengira bahwa orang yang menyebut putranya saudara laki-laki akan menjadi Raja Naga terkuat saat ini? Tentu saja, tidak baik bagi kita untuk mencampuri urusan Raja Naga. Fan Yitong tampak puas, sekarang keadaan telah berkembang seperti ini, dia dapat dianggap sebagai kontributor terbesar bagi keluarga Fan. Keduanya berjalan mundur, melintasi layar, dan segera keluar. Setelah mereka keluar, mereka tidak melanjutkan mengatakan apa-apa. Lagi pula, mereka juga tahu di dalam hati mereka bahwa identitas Raja Naga benar-benar rahasia, dan hal-hal tentang Raja Naga secara alami tidak akan disebutkan dalam kesempatan apapun. Keluar, keluar begitu cepat, sepertinya Raja Naga tidak terlalu peduli dengan keluarga Fan. Keluarga Fan baru saja beruntung, kalau tidak, mengapa mereka dipanggil oleh Raja Naga? Itu benar. Mungkin setelah Raja Naga memanggil keluarga Fan, dia merasa kekuatan keluarga Fan tidak cukup baik, jadi dia mengusir keluarga Fan. Hahaha. Kata-kata kakak Tai masuk akal, mungkin memang seperti ini. Melihat Fan Yitong dan Fan Dongchuan keluar, semua orang berbicara satu sama lain, sangat meriah, dengan kata lain, kurang lebih mereka bermaksud memandang rendah keluarga Fan. Di antara keluarga yang hadir, yang mana bukan keluarga kaya, keluarga Fan bisa dibilang sebagai keluarga kaya yang relatif biasa di antara mereka. Patriark Fan, Tuan Muda Fan, ada apa? Apakah Yang Mulia Raja Naga mengatakan sesuatu padamu? Dengan tidak sabar, Pan Yuzi berjalan dan bertanya, dia tampak sangat ingin tahu betapa malunya keluarga Fan. Itu benar, itu benar. Dengan kata lain, apakah ada manfaat yang dijanjikan Yang Mulia Raja Naga padamu? Hehe. Sue Xiong juga maju. Dia memiliki kebencian yang mendalam pada keluarga Fan. Lagi pula, adik laki-lakinya meninggal di tangan Fan Yitong. Apa Yang Mulia Raja Naga katakan kepada kita? Aku benar-benar tidak punya komentar tentang ini. Sudut mulut Fan Dongchuan menjadi dingin, dan dia menjawab dengan sangat tenang. Patriark Fan, lihat apa yang kamu katakan. Jika kamu tidak disukai oleh Raja Naga, maka kamu tidak akan disukai oleh Raja Naga. Apa gunanya menjadi keras kepala? Pan Yuzi tertawa keras, dan mau tidak mau bercanda. Tuan Muda Pan, Tuan Muda Sue, Yang Mulia Raja Naga akan memanggil Anda secara pribadi, dan memberitahu Anda untuk segera masuk, dan jangan membuat Yang Mulia Raja Naga menunggu dengan tergesa-gesa. Mengenai sinisme keduanya, Fan Dongchuan langsung mengabaikannya. Bab 1642. Hehe, tentu saja aku tahu ini, jadi kamu tidak perlu khawatir. Kamu tidak mendapat manfaat apapun dari Tuan Raja Naga. Kami berbeda darimu. Pan Yuzi mencibir, seolah menertawakan Fan Dongchuan dan Fan Yitong akan memberinya kesenangan yang tak tertandingi. Xionger, Tuan Muda Pan, jangan terlalu banyak bicara dengan orang-orang tidak berguna ini, ayo masuk. Bukankah normal jika Raja Naga tidak tertarik pada orang tidak berguna seperti itu? Sue Yusan datang dan berkata dengan nada mengejek. Sue Yusan adalah patriark dari keluarga Sue. Hari ini adalah hari yang sangat penting, jadi tentu saja dia juga muncul. Hanya saja sampai sekarang, dia belum memimpin, dan dia telah memilih untuk menyerahkan semua urusan kepada Sue Xiong. Lagi pula, masa depan keluarga Sue masih menjadi milik Sue Xiong. Oke, ayah,
Ayo masuk sekarang. Sue Xiong melirik Fan Yitong dan Fan Dongchuan dengan jijik, dan mencibir. Mendengarkan kata-kata kasar ini, Fan Yitong, yang biasa membantah, tidak berbicara saat ini. Pada saat ini, dia menundukkan kepalanya, merasa seperti dia tidak bisa menahan tawa. Melihat Fan Dongchuan dan Fan Yitong terdiam, Sue Yusan, Pan Yuzi dan Sue Xiong pergi dengan penuh kemenangan dan berjalan menuju layar. Melihat punggung ketiganya pergi, Fan Yitong akhirnya tidak bisa menahan tawa. Hehe, kalian berdua burung bodoh, kalian tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka dapat melakukan apapun yang mereka suka, kami hanya menyampaikan kata-kata Raja Naga. Fan Dongchuan tampak acuh tak acuh dan berjalan menuju kursi aslinya. Aku tidak peduli dengan mereka, aku hanya ingin menjadi kerumunan pemakan melon. Aku benar-benar ingin melihat apakah ketiga orang ini masih bisa memasang wajah arogan seperti itu nanti. Fan Yitong melihat ke arah ketiganya pergi, setelah menonton sebentar, dia juga mengikuti jejak Fan Dongchuan. Meskipun saya ingin makan melon dan menontonnya, saya tidak bisa masuk dan menontonnya, bukan? Namun, memikirkan betapa kempisnya Pan Yuzi dan Sue Xiong, dia merasa senang di dalam hatinya. Jika Sue Xiong, Pan Yuzi, dan Sue Yusan melihat Raja Naga, mereka akan menjadi orang yang baru saja tersinggung. Ekspresi seperti apa? Itu pasti mengasyikkan, bukan? Xionger, ketika kamu melihat Raja Naga nanti, kamu harus bertindak sesuai dengan mataku. Raja Naga adalah keberadaan kekuatan yang tak tertandingi. Kita pasti telah menyinggung dia. Juga, Tuan Muda Pan, saya masih ingin mengatakan satu hal, Anda harus memiliki gelar dalam menangani berbagai hal dan beradaptasi dengan situasi. Setelah menasihati Sue Xiong, Sue Yusan menatap Pan Yuzi lagi. Paman Sue, jangan khawatir, aku tahu aku masih muda, dan aku akan mengikuti kedipan matamu nanti. Pan Yuzi segera berkata. Jawaban seperti itu membuat Sue Yusan menganggukkan kepalanya, agak puas, inilah yang ingin dia jawab. Jangan khawatir, ayah, aku tahu keseriusan masalah ini. Sue Xiong juga mengatakan sesuatu yang meyakinkan Sue Yusan. Jika itu masalahnya, tidak apa-apa. Hari ini, baik untuk keluarga Sue saya dan untuk keluarga Pan, ini sangat penting. Selama kami mendapat dukungan dari Raja Naga, keluarga Sue saya dan keluarga Pan akan pergi ke tingkat lebih tinggi. Sue Yusan berkata dengan suara rendah, dan ketika dia mengatakan ini, beberapa ekspresi serakah dan berapi-api muncul di matanya. Setelah berbicara, mereka bertiga mempercepat langkah mereka dan berjalan menuju bagian belakang layar. Segera, mereka bertiga berjalan ke layar terakhir, dan mereka bertiga sedikit bersemangat saat ini, karena di belakang layar ada Raja Naga Zun, yang telah mereka habiskan 1 miliar yuan untuk bertemu. Bab 1643. Namun, ketika mereka melewati layar terakhir dan melihat pria itu duduk di kursi, ketiga Sue Yusan tercengang hampir bersamaan, dan mereka semua tercengang pada saat bersamaan. Apa yang terjadi? Pan Yuzi berkata dengan bodoh. Kenapa kamu udik desa, kamu udik mati, apa yang kamu lakukan duduk di sini? Sue Xiong hanya memiliki Long Zaitian di matanya, dan ketika dia melihat Long Zaitian, dia berteriak padanya. Bukankah ini udik desa yang baru saja berkonflik dengan dirinya sendiri? Tidak hanya dia memiliki konflik dengan dirinya sendiri sekarang, tetapi yang lebih penting, udik ini membunuh adik laki-lakinya. Meskipun adik laki-lakinya belum mati, kondisi Sue Shaofei saat ini bahkan lebih menyedihkan daripada mati. Pada saat ini, wajah Sue Yusan berangsur-angsur menjadi pucat, dan firasat buruk muncul di hatinya. Sue Xiong berteriak pada saat ini, tetapi Sue Yusan, yang merasa ada yang tidak beres, dengan cepat menarik Sue Xiong, jika tidak, Sue Xiong akan terus mengutuk. Dia memandang Long Zaitian dengan waspada, dan berkata, kita akan menemui Raja Naga. Mengapa kamu ada di sini, Nona Zhao? Orang ini adalah orang yang membunuh putra bungsuku. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Ya, mengapa itu muncul di sini? Apa yang terjadi? Sue Xiong juga setuju. Sue Yusan, saya pikir Anda tidak tahu Gunung Tai, namun Anda berbicara begitu kasar kepada Raja Naga kami. Zhao Hongsui menatap Sue Yusan dengan acuh tak acuh, seolah melihat orang bodoh. Apa yang kamu katakan? Jantung Sue Yusan berdetak kencang, terlihat sangat mendesak, dan kemudian dia berkata, dia hanyalah seorang udik desa, pembunuh yang membunuh putra bungsuku, bagaimana mungkin Raja Naga? Yang mulia Raja Naga. Zhao Hongsui, kalian bertindak bersama untuk kami, bagaimana dia bisa menjadi yang mulia Raja Naga? Tidak mungkin.
Sue Xiong menggelengkan kepalanya dengan kuat. Orang yang duduk di kursi tidak mungkin Raja Naga, dan pasti bukan Raja Naga. Anda harus tahu bahwa saya baru saja menyinggung perasaannya sampai mati. Nona Zhao, jangan bercanda. Pan Yuzi juga memiliki firasat buruk di hatinya. Siapa yang bebas menunjukkan lelucon padamu? Zhao Hongshui tersenyum dingin. Pada saat ini, Di Wuk, yang berdiri di samping, angkat bicara, kamu menghabiskan 1 miliar hanya untuk melihat guruku. Sekarang setelah kamu melihat gurunya, kamu bisa keluar. Di Wuk tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang ini, jadi kata-katanya tidak lembut sama sekali. Tidak mungkin. Kami tidak percaya bahwa dia adalah Raja Naga. Apa yang kamu bercanda? Kamu hanya menemukan seseorang dan mengatakan itu adalah Raja Naga. Kami tidak percaya. Kami ingin melihat Raja Naga yang asli. Sue Yusan mengertakkan gigi dan berkata, ya, kami ingin melihat Raja Naga yang asli. Sue Xiong dengan cepat setuju. Patriark Sue, Saudara Sue, saya pikir kita harus pergi. Tidak ada yang mulia Raja Naga yang asli di sini. Saya tidak berpikir yang mulia Raja Naga ada di sini sama sekali. Pan Yuzi berkata dengan wajah dingin, dan hendak berbalik dan pergi setelah berbicara. Namun, sebelum dia berbalik, hus! 3 lampu hitam menyala, muncul di antara tenggorokan ketiganya dengan sangat cepat. Karena munculnya tenda hitam, suhu di sekitar ruangan tiba-tiba turun ke titik beku. Melihat kemunculan cahaya hitam yang tiba-tiba, mereka bertiga terdiam seketika. Ini adalah Duri Naga, mereka tidak mengenal Raja Naga, tetapi tidak mungkin untuk tidak mengetahui 108 Duri Naga dari Raja Naga. 108 dikendalikan oleh Raja Naga, 3 Duri Naga di depan mereka tampak selama Raja Naga berpikir, bisa mengambil nyawa mereka. Bab 1644. Duri Naga. Sue Yusan tercengang saat melihat cahaya hitam tajam di depannya. Dia membeku sesaat, tidak dapat bereaksi untuk beberapa saat, dan setelah dia melakukannya, rasa putus asa mulai menyerang hatinya. Pan Yuzi dan Sue Xiong di samping juga menelan ludah, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Di dunia ini, hanya ada satu orang yang bisa mengendalikan Duri Naga, dan orang itu adalah Raja Naga. Dan pria di depannya dapat mengendalikan naga dengan mudah, yang menunjukkan bahwa pria ini tidak diragukan lagi adalah Raja Naga. Dengan celepuk, Sue Yusan berlutut terlebih dahulu, dan membenturkan kepalanya ke tanah dengan keras, dia hampir menyesal sekarang. Sue Yusan dari keluarga Sue menyinggung Raja Naga, dia pantas mati, tolong maafkan Raja Naga. Setelah Sue Yusan berlutut, dia berteriak keras, dia bahkan tidak berani menatap Long Zaitian, dia sesak napas, sudah sangat gugup. Pan Yuzi dan Sue Xiong di samping juga menundukkan kepala dan berlutut di tanah. Melihat situasi ini, Long Zaitian mencibir, apa? Apakah kamu tidak percaya pada identitasku? Tuanku, Raja Naga, kami orang-orang vulgar tidak mengenal Gunung Tai dengan mata, mohon maafkan saya. Sue Yusan berkata dengan sangat gugup. Orang yang vulgar. Memang sangat vulgar. Long Zaitian mencibir, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang orang-orang ini. Tetapi orang-orang ini mengatakan 1 miliar, hanya untuk melihatnya, dan kemudian mereka akan melihatnya, meskipun dia tidak kekurangan uang, dia tidak akan berpikir dia memiliki terlalu banyak uang. Ya, vulgar, sangat vulgar, kami adalah orang paling jelek di seluruh dunia, tidak ada yang lebih vulgar dari kami. Sue Yusan menunduk, tidak berani menatap Long Zaitian. Apakah kamu takut padaku? Long Zaitian menggerakkan tubuhnya dan melihat orang-orang di depannya, dia merasa penampilan orang-orang ini agak konyol, jadi dia bertanya. Raja Naga tak tertandingi dalam keagungan, dan semua orang di dunia takut pada Raja Naga, termasuk kita. Sue Yusan menjawab. Itu benar, itu benar. Pan Yuzi dan Sue Xiong yang berada di samping tidak berani berkata apa-apa lagi, mereka hanya mengikuti apa yang dikatakan Sue Yusan dan mengangguk berkali-kali. Pada saat ini, baik Sue Xiong dan Pan Yuzi menyesalinya sampai mati, tidak hanya mundur, tetapi juga takut, bagaimanapun juga, mereka sangat mempermalukan Long Zaitian. Mereka tidak memiliki kepastian tentang masa depan mereka saat ini, bahkan jika Raja Naga tidak senang, dia dapat memeras kepala mereka dengan satu pukulan. Tapi, Patriark Sue, aku menghapus putramu Sue Shaofei, dan sekarang hidup lebih buruk daripada kematian. Haruskah kau membenciku, atau bahkan ingin membalas dendam padaku? Long Zaitian sangat menarik dan otentik. Tuanku, Raja Naga, saya tidak berani, saya benar-benar tidak berani. Mendengar kata-kata Long Zaitian,
Sue Yusan mulai bersujud terus sampai berdarah. Apakah kamu tidak berani? Bagaimana kamu mengatakan itu? Long Zaitian sepertinya mempermainkan Sue Yusan dengan sengaja. Anjing itu selalu mendominasi di ibu kota kekaisaran. Aku tidak bisa mendisiplinkan diriku sendiri, dan aku tidak bisa lepas dari kesalahan. Kau menghukumnya, Raja Naga, dan dia pantas mendapatkannya. Sue Yusan tidak berani berkata apa-apa. Kritik. Dia memiliki akhir seperti itu sekarang, itu dapat dianggap sebagai pembalasan. Beraninya Sue Yusan membalas dendam pada Raja Naga. Sue Yusan hendak menangis, Sue Shaofei mungkin tidak pernah membayangkan bahwa orang yang dia cari akan menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Tampaknya kesadaran Patriark Sue masih sangat baik. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian mengangguk puas. Hehe, aku telah memenangkan hadiahnya. Sue Yusan tersenyum canggung. Itu memang sebuah pujian. Sudah 1 atau 2 hari sejak putramu menjadi tiran dan membunuh wanita dari keluarga baik-baik. Kamu baru menyadarinya sekarang. Bukankah kesadaranmu datang terlambat? Long Zaitian menatap Sue Yusan dengan acuh tak acuh. Bab 1645. Mendengar kata-kata ini, Sue Yusan semakin merendahkan tubuhnya, meninggalkan keringat dingin yang besar di dahinya. Dia sangat jelas tentang kebajikan putranya, dan dia tidak memiliki ruang untuk membantah kata-kata Long Zaitian. Yang mulia, saya tahu persis orang seperti apa putra saya sendiri. Karena Yang Mulia ingin menghukumnya, dia telah menghukumnya. Saya, Sue Yusan, tidak mengeluh dan mengakui kesalahan saya. Sue Yusan mengertakkan gigi dan berkata. Di depan Long Zaitian, dia bahkan tidak berpikir untuk melawan. Guru, selama bertahun-tahun, keluarga Sue telah berperilaku nakal dan tidak memiliki penyesalan. Saya pikir dalam jangka panjang, keluarga Sue harus diratakan dengan tanah. Saat ini, wajah Di Wuk acuh tak acuh. Dia dulu berada di ibu kota kekaisaran sepanjang tahun, dan dia sangat jelas tentang kebajikan keluarga kaya di ibu kota kekaisaran ini. Begitu kata-kata ini keluar, Sue Xiong dan yang lainnya terkejut, dan mereka hampir pingsan. Tuanku, Raja Naga, lepaskan aku. Tolong beri keluarga Sue kami kesempatan. Kami, keluarga Sue, harus mengambil keputusan dan mengikuti jejak Yang Mulia Raja Naga. Yang Mulia Raja Naga menyuruh kami untuk pergi ke kiri, dan kami sama sekali tidak berani pergi ke kanan. Sue Yusan sangat ketakutan dan otentik. Itu benar, Yang Mulia Raja Naga, saya baru saja menyinggung Anda, mohon maafkan saya melakukan kesalahan, saya mengakui kesalahan saya dan menerima hukuman saya. Sue Xiong berkata dengan panik. Tuan Raja Naga, saya, keluarga Pan, tidak pernah melakukan sesuatu yang berbahaya bagi alam. Saya menyinggung Anda, tetapi saya bersedia membayar harganya. Jika Anda memiliki persyaratan apapun pada Raja Naga, sebutkan saja. Pan Yuzi jatuh ke tanah, butiran keringat besar tetap ada, dan tubuhnya sedikit gemetar karena ketakutan yang berlebihan. Bisakah aku membuat syarat? Long Zaitian memandang Pan Yuzi dan mengangkat alisnya dengan acuh tak acuh. Ya, tentu saja. Selama keluarga Pan kami bisa melakukannya, kami akan menyetujui syarat apapun yang diminta tuanmu. Uang, aset, dan bahkan wanita keluarga kami dapat diberikan kepadamu tuan. Pan Yuzi menelan seteguk air. Aku dengar kamu sangat antusias dengan amal. Long Zaitian menatap Pan Yuzi saat ini. Pan Yuzi tertegun sejenak, dia tidak menyangka bahwa Raja Naga akan peduli dengan masalah ini, dan kemudian dia berkata, itu hanya melakukan apa yang aku bisa. Pan Yuzi tersenyum canggung. Jadi, kamu melakukan semua hal yang bisa kamu lakukan, dan pergi ke negara pulau terluar timur. Kudengar kamu menyumbangkan banyak uang ke negara pulau terluar timur. Long Zaitian mengaitkan mulutnya dan bertanya dengan dingin. Pan Yuzi tertegun sejenak, dan keringat dingin terus mengalir turun lagi. Yang Mulia, saya percaya bahwa amal tidak mengenal batas. Tapi dermawan terbagi dalam batas negara. 6 tahun lalu, tentara Dongli menyerbu perbatasan selatan kami, tetapi Anda melakukan amal di ibu kota Dongli. Anda benar-benar baik, dan Anda adalah dermawan yang hebat. Long Zaitian memainkan cangkir di tangannya dengan nada mengejek. Saat ini, Di Wuk berjalan mendekat. Berdiri. Di Wuk berkata kepada Pan Yuzi dengan dingin. Jangan berani, aku tidak berani. Pan Yuzi hampir berteriak. Dia memintamu untuk berdiri, dan kamu berdiri. Kenapa? Kamu sudah lama berlutut, tidak bisakah kamu berdiri? Long Zaitian memandang Pan Yuzi dengan acuh tak acuh.
Tidak, bukan aku. Pan Yuzi berkata dengan suara menangis. Aku menyuruhmu, berdiri. Ekspresi Long Zaitian berubah, dan suaranya menjadi lebih dingin. Mendengar kata-kata ini, Pan Yuzi tidak berani lalai, dan dengan cepat berdiri, Aku akan mendengarkan Yang Mulia. Bentak. Saat Pan Yuzi berdiri, Diwuk menamparkan wajah Pan Yuzi. Pan Yuzi hanyalah orang biasa, dan dengan tamparan, dia ditampar ke tanah oleh Diwuk, dengan 5 bekas jari yang jelas di wajahnya. Negara Pulau Dongli adalah musuh besarku selama ribuan tahun. Selama ribuan tahun, bandit timur tidak pernah mati di daksi aku. Dan kamu menikmati kenyamanan dan peluang pengembangan kekaisaran. Selama perang, pergilah ke ibu kota bandit timur untuk melakukan amal. Yang disebut amal, nyatanya, itu adalah pengkhianatan oleh musuh. Tamparan ini untuk leluhurmu menamparmu, udang berkaki lunak yang telah melupakan leluhurnya. Diwuk tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan Pan Yuzi menutupi wajahnya dengan ekspresi sedih. Bab 1646. Setelah ditampar oleh Diwuk, Pan Yuzi hanya bisa menutupi wajahnya dan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Long Zaitian dan Diwuk. Ledakan. Diwuk mendarat di Pan Yuzi lagi, menendangnya jauh. Tendangan ini untuk saudara-saudara yang menjaga perbatasan selatan. Mereka melakukan pertempuran berdarah dan melemparkan kepala dan darah mereka. Kamu, orang-orang yang dilindungi, ditusuk dari belakang. Kamu pantas mati. Diwuk berkata dengan dingin. Ledakan. Tendangan lain berlalu, dan Pan Yuzi ditendang sampai muntah darah, dan dia sangat kacau. Tendangan ini untuk guru. Bahkan sampah sepertimu memenuhi syarat untuk membuat komentar yang tidak bertanggung jawab padanya. Diwuk tampak acuh tak acuh. Aku salah, tolong selamatkan hidupku, dan tolong Jenderal Wuk, tolong maafkan aku, dan tolong maafkan aku, Yang Mulia Raja Naga. Ditendang begitu parah, Pan Yuzi hampir menangis. Setelah ditendang, dia segera berlutut di tanah dan bersujud. Pan Yuzi tahu di dalam hatinya bahwa di depan orang-orang di depannya ini, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Karena apapun yang terjadi, dia tidak mampu dan tidak memenuhi syarat untuk melawan. Tidak peduli apakah itu Diwuk atau Raja Naga, tidak ada yang berani mengatakan apapun bahkan jika dia mengangkat tangannya untuk membunuhnya secara langsung. Melihat pemandangan di depan mereka, Sue Yusan dan Sue Xiong di samping ketakutan. Mereka juga tidak berpikir mereka bisa lebih tahan terhadap pemukulan daripada Pan Yuzi. Tahukah kamu bahwa setiap sen milikmu digunakan untuk membeli peluru yang merenggut nyawa rekan seperjuangan kita? Diwuk sangat ingin mengambil nyawa Pan Yuzi secara langsung, tetapi dia tidak berani mengajukan klaim tanpa perintah Long Zaitian. Bagaimana Anda menangani orang-orang pengkhianat di perbatasan selatan kita? Long Zaitian menyentuh dagunya, dan menatap Pan Yuzi dengan acuh tak acuh. Guru, jika Anda milik musuh dan pengkhianat, pertama-tama Anda harus dipotong-potong, dan ketika Anda masih hidup, maka Anda akan mati dengan memotong-motong tubuh. Diwuk datang ke Long Zaitian, membungkuk sedikit, sangat hormat dan otentik. Begitu kata-kata ini keluar, Sue Yusan dan mereka bertiga pasti terkejut, terutama Pan Yuzi, yang hampir pingsan karena shock. Yang Mulia, tolong selamatkan hidup saya. Saya tahu saya salah, saya bersalah, dan saya adalah pendosa besar, tapi tolong Yang Mulia, tolong selamatkan hidup saya. Saya tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu lagi. Saya dibutakan oleh makan lemak babi, saya pantas mati. Tapi saya belum ingin mati, tolong selamatkan hidup saya, Yang Mulia, jika Anda mengampuni hidup saya, mungkin masih berguna. Pan Yuzi merangkak mendekat, dengan ingus dan air mata, bagaimana mungkin ada martabat dalam hal ini? Baginya, martabat tidak bisa dibandingkan dengan nyawa seekor anjing. Kalau begitu beri aku alasan untuk membuatmu tetap hidup. Long Zaitian berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Pan Yuzi mendengar kata-kata itu, pikirannya berjalan cepat. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya. Jika jawabannya tidak dapat memuaskan Long Zaitian, dia mungkin tidak dapat keluar dari Hotel Biyun hidup-hidup. Kenapa, kamu tidak bisa mengetahuinya? Wajah Long Zaitian dingin, dia bukan orang yang sabar. Raja Naga, selama kamu bersedia menyelamatkan hidupku, aku bersedia melakukan apa saja, dan aku bersedia membayar berapapun harganya. Membayar uang, orang, aset keluarga Pan kami semuanya baik-baik saja. Pan Yuzi tidak punya pilihan selain buru-buru mengatakan bahwa jika dia mengenal Raja Naga, dia masih bisa melakukan apa yang dia suka. Tapi saat ini,
dia sama sekali tidak mengenal Raja Naga. Uang. Keluarga Pan Anda kaya, jadi berapa yang bisa dibayar keluarga Pan Anda? Saya tidak tertarik dengan uang kecil biasa. Long Zaitian mengaitkan sudut mulutnya dan berkata sambil mencibir. Di dunia ini, tidak ada orang yang tidak menyukai uang, dan dia tidak akan pernah meremehkan uang. Bab 1647. Ketika Pan Yuzi mendengar kata-kata itu, dia merasa ada sesuatu yang terjadi, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Jika tuanmu mengizinkan saya pergi, saya bersedia membayar 2 miliar. Namun, ketika kata-kata ini keluar, semua orang diam, tidak ada yang berbicara. Di Wuk tetap diam, Zhao Hongsui diam, Long Zaitian hanya mengelus dagunya. Semua orang terdiam, Pan Yuzi merasa sedikit gelisah. Apakah dia berkata lebih sedikit? 3 miliar. Pan Yuzi meneriakkan nomor lain, lalu mengamati reaksi semua orang, tetapi mereka tetap tidak menanggapi. Pan Yuzi hanya bisa menggertakkan giginya. 5 miliar. Butuh keberanian besar untuk menyebut angka ini, lagi pula 5 miliar bukanlah angka yang kecil. Penghasilan tahunan keluarga Pan kira-kira sebesar ini. Jika keluarga Pan Anda hanya memiliki sedikit uang, saya tidak tertarik. Long Zaitian menggelengkan kepalanya karena kecewa. Tidak, tidak, tidak. Keluarga Pan kita punya uang. Ada lebih banyak uang daripada ini. Pan Yuzi buru-buru berkata bahwa dia tidak akan pernah berani membuat Long Zaitian tidak bahagia. Tapi jumlah yang Anda bayarkan, saya tidak puas. Long Zaitian mencibir. Ini. Pan Yuzi terdiam, dan tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat, jadi dia berkata lagi, mengapa kamu tidak menghormatiku dan memberikan harga, aku akan mendengarkanmu. Petik 2. Pan Yuzi tampak malu, dalam satu malam, miliaran hilang, tidak bisakah kamu malu? Butuh waktu bertahun-tahun bagi keluarga Pan untuk mengumpulkan kekayaan. Bagaimana dengan ini, jangan katakan aku tidak akan memberimu kesempatan. Kamu menyumbangkan 80% dari aset keluarga Panmu. Apakah kamu tidak suka menyumbangkan uang? Menyumbang ke Dongkou adalah sumbangan, dan menyumbang ke perbatasan selatanku adalah juga sumbangan. Long Zaitian sedikit kedinginan, dan berkata kepada Pan Yuzi. Apa? 80%? Atau 80% dari asetnya? Pan Yuzi tercengang. Ini 80% dari aset Anda. Saya mendengar bahwa Anda pernah mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa setelah kematian Anda akan menyumbangkan 80% dari aset Anda ke Dongliguo untuk mengembangkan teknologi dan pendidikan. Daxia adalah tanah air Anda, saya tidak meminta Anda untuk melakukannya menyumbang lebih banyak. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Ini. Kamu mengambil 80% dari properti keluarga Pan saya, bukankah itu akhir dari hidup saya? Pan Yuzi tampak bermasalah. Lalu apakah kamu menginginkan hidup atau uangmu? Long Zaitian tampak acuh tak acuh. Mati, tentu saja mati. Dia berkata dengan tidak sabar, tetapi kemudian dia berkata lagi, tapi, aku tidak bisa menjadi penguasa masalah ini. Sekarang urusan keluarga diputuskan oleh ayahku, meskipun sekarang dia tidak dalam kesehatan yang baik dan tidak bisa keluar. Karena kamu tidak bisa membuat keputusan, aku akan membantumu membuat keputusan. Kamu harus menahan uangmu dan mati. Bukan hanya kamu yang akan mati, tetapi ayahmu juga akan mati. Keluarga Pan macam apa, hidup adalah pemborosan udara. Jika aku menghancurkan keluarga Pan di ibu kota kekaisaran tidak ada yang keberatan, kan? Long Zaitian menggelitik sudut mulutnya, sangat menghina. Guru, itu semua hal sepele. Apa yang telah dilakukan keluarga Pan selama bertahun-tahun sudah cukup untuk membunuh seluruh keluarga. Di sampingnya, Diwuk berdiri dan berkata sambil mencibir. Dia sama sekali tidak menyukai apa yang disebut keluarga Pan. Yang mulia, mohon maafkan saya. Saya berjanji. Bolehkah saya berjanji? 80% adalah 80%. Saya akan meyakinkan ayah saya. Pan Yuzi hampir menangis. Siapa bilang 80%, itu 90%. Long Zaitian menyeringai, dan berkata lagi. Apa? Bukankah kita baru saja menyetujui 80%? Ketika Pan Yuzi mendengar kata-kata itu, dia tertegun dan duduk tersungkur di tanah. Bab 1648. 80% tadi, dan sekarang 90%. Long Zaitian bermain dengan selimut di tangannya, menyiratkan sesuatu yang otentik. Tidak. Wajah Pan Yuzi memerah, dan dia ingin mengatakan lebih banyak, tetapi dia tidak dapat menahan apapun. Kenapa, kamu tidak suka?
Aku tidak suka memaksa orang mempersulitku. Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Lagi pula, aku tidak kekurangan uang ini, dan selatan perbatasan bahkan lebih. Long Zaitian tampak acuh tak acuh. Aku senang, aku sangat senang, aku tidak bilang tidak. Meskipun dia berkata demikian, Pan Yuzi hampir menangis. Bersedia. Apa kamu senang? Dia sangat tidak bahagia, oke. Tetapi bagaimana jika dia tidak menyukainya, dia tidak berani mengatakannya. Karena kamu bersedia, mengapa kamu memiliki wajah yang jelek? Tersenyumlah dan lihatlah. Long Zaitian menatap Pan Yuzi dengan wajah dingin. Melihat ekspresi Long Zaitian, Pan Yuzi tidak berani mengabaikannya, dan menyeringai, tetapi senyumnya sangat dipaksakan dan jelek. Apalagi karena saat dia tertawa, dia menarik kekuatan di wajahnya, membuat senyumnya terlihat sedikit terdistorsi dan aneh. Pada saat ini, Diwok melangkah maju lagi, dan menendang Pan Yuzi pergi ke Nima. Senyummu lebih jelek daripada menangis, apakah kamu benar-benar muak dengan Raja Naga? Tidak, tidak, aku salah. Aku benar-benar tidak bisa tertawa, aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Pan Yuzi bangkit dengan cepat, dengan ingus dan air mata. 90% asetnya hilang, jadi dia hanya bisa tertawa. Melihat ke belakang, aku akan membiarkan Zhao Hongsui, Patriark Zhao, secara pribadi mengelola aset keluarga Pan, dan mengambil semua yang bukan milikmu. Long Zaitian menyesap teh lagi, berbicara dengan tenang dan otentik. Ya, saya bekerja sama. Pan Yuzi menangis. Selain itu, ada hal lain. Saat Long Zaitian berbicara, dia memandang Sue Yusan dan Sue Xiong. Sue Yusan dan Sue Xiong awalnya menonton kesenangan itu, tetapi ketika mata Long Zaitian tertuju pada mereka, mereka merasa panik, merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Apa perintah Raja Naga? Sue Yusan mengangguk dan membungkuk, terlihat sangat hormat. Sebenarnya, Tuan Muda Pan suka menyumbangkan uang dan melakukan amal di mana-mana. Saya sangat menghargainya. Apa yang dikatakan Long Zaitian agak memprovokasi, yang membuat Sue Yusan dan Sue Xiong merasa sangat tidak nyaman. Tuanku, Raja Naga, kami tidak menyumbangkan uang untuk Dongkou. Dongkou adalah musuh besar Daxia kami. Kami memiliki perseteruan darah dengan Dongkou. Bagaimana kami dapat menyumbangkan uang kepada mereka dan membantu para pelaku kejahatan? Sue Yusan tersenyum canggung dan berkata, "Ya, apa yang ayah katakan benar, kita masih bisa mencari tahu mana yang benar dan mana yang salah." Sue Xiong di samping buru-buru bergema. Mendengar kata-kata ini, Diwok di samping tertawa, tetapi keluarga Sue Anda telah melakukan banyak hal yang keterlaluan. Anda harus membayar harganya. Jenderal Wukai, kita harus memperbaiki kesalahan masa lalu kita, memulai hidup baru, dan tidak pernah menghasilkan uang yang seharusnya tidak kita hasilkan. Sue Yusan sedikit takut, apa yang telah mereka lakukan tahun ini, mereka adalah yang paling jelas di hati mereka. Benar, di bawah kepemimpinan Raja Naga yang bijak, kita harus mengambil keputusan dan memulai hidup baru. Pada saat ini, Sue Xiong mengangguk dan membungkuk seperti seorang pengikut, dan setuju, benar-benar kehilangan kesombongan dan amarah sebelumnya. Setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Saya memiliki saran yang tidak dewasa tentang keluarga Sue Anda. Long Zaitian menyipitkan matanya, mengungkapkan niatnya. Aku tidak tahu saran apa yang dimiliki tuanmu, kami semua mendengarkan tuanmu, tolong beritahu tuanmu dengan jelas. Sue Yusan menangkupkan tangannya dengan tergesa-gesa, sikapnya harus sehormat mungkin. Bab 1649. Selama bertahun-tahun, banyak orang telah dirugikan oleh keluarga Sue Anda. Saya menyarankan agar Anda menyiapkan dana khusus untuk memberi kompensasi kepada orang-orang ini dengan 2 atau 3 miliar yuan. Long Zaitian mengetuk sandaran tangan kursi, mengungkapkan niatnya. Ketika Sue Yusan dan Sue Xiong mendengar kata-kata itu, wajah mereka penuh kesakitan. Sungguh pria yang baik, ada miliaran ketika Anda membuka mulut dan menutup mulut, itu mengerikan. Apa? Kamu tidak senang? Melihat mereka berdua diam, wajah Long Zaitian menjadi dingin. Tidak, iya, bersedia, sangat bersedia. Apapun yang mulia katakan, kami akan mendengarkan yang mulia. Sue Yusan buru-buru berkata bahwa dia takut Long Zaitian tidak akan bahagia, sekarang hidup mereka ada di tangan orang lain. Karena itu masalahnya, maka sudah beres. Zhao Hongsui dan Patriark Zhao akan menangani masalah ini. Long Zaitian berkata dengan tenang. Apa yang dikatakan Raja Naga Zun?
Sue Yusan memaksakan senyum, dan Sue Xiong di sampingnya dengan enggan setuju. Pan Yuzi dan ketiganya merasa pahit saat ini, mereka jelas ingin mendapatkan sesuatu dari Raja Naga, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa, dan mereka menghabiskan begitu banyak uang untuk itu. Pada saat ini, sosok cantik lainnya masuk dari luar, dan sosok cantik ini tidak lain adalah Lin Si. Dia masuk dengan ekspresi bingung, dan ketika dia melihat Long Zaitian, dia bergegas. Melihat Lin Si seperti ini, Long Zaitian memiliki firasat buruk di hatinya. Dalam keadaan normal, Lin Si tidak akan begitu bingung, kecuali dia menghadapi sesuatu yang sangat penting. Tidak ada apa-apa untukmu di sini, kamu keluar. Long Zaitian berkata kepada Pan Yuzi 3 orang. Terima kasih, tuanku, terima kasih. Mereka bertiga mendengar bahwa mereka akhirnya bisa pergi seolah-olah mereka telah menerima amnesti. Meninggalkan sini berarti mereka akhirnya bisa pergi hidup-hidup. Mereka bertiga membungkuk ke Long Zaitian beberapa kali sebelum pergi. Saudara laki-laki. Teriak Lin Si, dan setelah mengatakan sesuatu di telinga Long Zaitian, wajah Long Zaitian tiba-tiba berubah drastis. Retakan. Pegangan kursi yang dipegang Long Zaitian langsung dihancurkan menjadi bubuk oleh Long Zaitian, dan aura mengerikan keluar darinya. Sue Yusan dan yang lainnya, yang sedang berjalan keluar, mendengar gerakan ini, tanpa sadar mempercepat langkah mereka, dan melarikan diri. Jika dia memiliki 3 kelebihan dan 2 kekurangan, aku akan membantai semua keluarga di kota Sirius. Long Zaitian mengertakkan gigi. Saudara laki-laki. Lin Si menggertakkan giginya dengan ringan, ekspresinya rumit. Berjalan. Long Zaitian berdiri, Lin Si dengan cepat mengikuti, dan Diwuk, yang tidak tahu kebenarannya, juga mengikuti, dengan firasat buruk di hatinya. Berjalan keluar dari layar, Pan Yuzi dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Apa yang terjadi di sini? Pan Yuzi bertanya. Siapa tahu, jika Raja Naga sangat marah, itu pasti bukan hal yang baik. Sue Yusan sedikit khawatir. Ayah, itu tidak ada hubungannya dengan kita, kan? Sue Xiong juga sangat khawatir. Seharusnya tidak ada hubungannya dengan kita. Jika itu ada hubungannya dengan kita, apa menurutmu kita bisa keluar dari situ dengan berdiri? Sue Yusan menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata Sue Yusan, Pan Yuzi dan Sue Xiong menghela napas lega. Keluarlah, ayah dan anak keluarga Sue dan Pan Yuzi telah keluar. Tapi kenapa mereka terlihat seperti ini? Apakah Pan Yuzi sudah dipukuli? Apakah dia terlihat seperti jatuh seperti ini? Tes, apakah ini dipukuli oleh Raja Naga? Menghabiskan 1 miliar dan dipukuli. Kerumunan banyak mengobrol dan berdiskusi, dan bahkan ada cibiran keras dari kerumunan. Mendengar kata-kata ini, Pan Yuzi dan yang lainnya tersipu. Bab 1650. Awalnya merupakan kehormatan tertinggi untuk dipanggil oleh Raja Naga, tetapi ternyata seperti ini, Pan Yuzi dan yang lainnya merasa sangat pahit. Patriark Sue, manfaat apa yang diberikan Yang Mulia Raja Naga kepada keluargamu? Saat ini, kerumunan pemakan melon berteriak keras. Mendengar kata-kata ini, Sue Yusan hanya bisa menundukkan kepalanya dengan wajah tertekan. Tidak ada untungnya, tapi rugi besar. Benar, Patriark Sue, Raja Naga seharusnya sangat senang setelah menghabiskan 1 miliar yuan untuk menemui Raja Naga, kan? Aku pikir aku benar-benar bahagia, haha. Jika Raja Naga tidak senang, dia tidak bisa mengalahkan mereka menjadi kepala babi. Hahaha. Ketika semua orang mendengar ini, mereka sudah sangat gembira, Sue Yusan dan yang lainnya menjadi bahan lelucon semua orang. Tidak masalah mengapa itu konyol, yang penting itu konyol. Apa yang kamu tertawakan? Apa yang kamu tertawakan? Lihat Yang Mulia Raja Naga, apa yang kamu ketahui tentang orang kaya kami? Sue Xiong tidak tahan mendengarkan kata-kata jelek ini, jadi dia berbicara. Hahaha, kudengar kamu dipukuli, digantung, dan dipukuli oleh Raja Naga Zun. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Bukan urusanmu, dipukuli oleh Yang Mulia Raja Naga, bisakah itu disebut dipukuli? Itu suatu kehormatan. Sue Xiong tersipu dan dengan paksa menjelaskan. Dipukuli. Hahaha, aku tertawa sangat keras. Dipukuli berarti dipukul, dan dihormati. Sungguh menakjubkan berbicara tentang dipukuli begitu segar dan halus. Semua orang memuji, mereka bertiga tidak tahan lagi, dan memalukan untuk tinggal di sini. Sue Yusan mempercepat langkahnya, dan pada saat yang sama menarik lengan baju Sue Xiong untuk membuatnya berhenti bicara. Sue Xiong juga mengerti,
mempercepat langkahnya, dan pergi dengan tergesa-gesa. Hanya pada saat ini, sesosok tinggi muncul di depan pintu mereka. Sosok tinggi ini tidak lain adalah Fan Yitong. Pada saat ini, Fan Yitong mengangkat dadanya dan mengangkat kepalanya, terlihat sombong dan penuh udara. Fan Yitong, apa yang kamu lakukan? Pan Yuzi mengangkat kepalanya, menatap mata Fan Yitong, dan bertanya dengan ekspresi bermusuhan. Pada saat ini, suara lain yang agak tua tapi penuh semangat datang. Tidak apa-apa, Gouzi dan aku datang untuk menyambutmu. Ketika Fan Dongchuan mengatakan ini, dia memiliki senyum bahagia di wajahnya, dan Sue Yusan sangat marah sehingga dia ingin memukulnya. Itu benar, aku baru saja datang untuk menyambutmu dengan ayah anjing itu. Fan Yitong juga tersenyum, dan keduanya bernyanyi bersama. Fan Dongchuan terdiam ketika mendengar kata-kata, ayah anjing macam apa, sungguh tidak masuk akal, anak ini akan menjungkir balikkan dunia. Kalian berdua ayah dan anak, pergilah jika tidak ada yang harus dilakukan, kami sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Jika Sue Yusan tidak menunjukkan kemarahannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Fan Dongchuan dan Fan Yitong sengaja mencoba membuat mereka marah. Siapa bilang kami baik-baik saja, kami baik-baik saja. Fan Yitong menerima begitu saja. Bicaralah jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, dan keluar. Sue Yusan sangat tidak senang, dan dia tidak peduli tentang apa yang pantas atau tidak saat ini. Ketika Fan Yitong dan Fan Dongchuan mendengar kata-kata itu, senyum di wajah mereka semakin kuat, dan kemudian mereka berkata serempak, kami ingin mengejekmu. Kamu. Sue Yusan menunjuk ke arah keduanya, wajahnya memerah karena marah. Patriark Sue, kamu butuh 1 miliar yuan untuk melihat Raja Naga, apakah Raja Naga memberi keluarga Sue keuntungan besar? Fan Dongchuan mencibir tanpa ampun dengan senyum di wajahnya. Apa bedanya bagimu? Sue Yusan terlalu marah untuk mengatakan apapun. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.